Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minasang, ogenki desu ka? Saya yakin Anda sekarang sedang giat-giatnya belajar bahasa Jepang. Selama belajar, tentunya ada beberapa kendala atau masalah. Misalnya, susah menghafal. Kalau sudah hafal, mudah lupa. Akhirnya, lupa lagi. Lalu, masalah berikutnya, kalau dengar orang ngomong bahasa Jepang, ya dikit-dikit ngerti artinya. Tapi giliran kita mau ngomong, waduh susahnya minta ampun. Nah, dalam video saya ini akan memberikan cara jitu menghafal kosakata. Dijamin tidak mudah lupa asal ikuti caranya. Dan insya Allah pada video berikutnya saya akan bikin tentang cara jitu lancar bicara bahasa Jepang. Mengenai jenis kata, ada beberapa dan banyak jenis kata. Namun dalam video kali ini saya hanya akan membahas 4 jenis kata saja. Yang pertama yaitu kata benda. Yang kedua adalah kata kerja. Yang ketiga kata sifat. Dan yang keempat adalah kata bilangan. Untuk kata benda, selama ini kalian sudah menghafal kata benda ya dengan cara berupa catatan, misalnya 1-5, isu des, tsukue des, naifu des, uchi des, toi des, dihafalkan sampai hafal. Ya. Atau mungkin juga dengan cara ekado, ya, dengan melihat gambar, isu des, tsukue dan sebagainya. Setelah hafal 5, lanjut 5 lagi, dari 6 sampai 10. Hafalkan, hafal. Namun masalahnya, 5 yang pertama, tinggal 2 saja yang hafal. Belum lagi besok, atau selanjutnya ngapalin 5 lagi, yang tersisa tinggal 7 atau 8. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana caranya agar kata-kata yang sudah kita hafal tidak mudah lupa? Cara jitu menghafal kata benda, yaitu Anda tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat khusus, tidak perlu bawa buku. Kapanpun, dimanapun bisa melaksanakan hafalan kata benda ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, sangat sederhana, yaitu ucapkan apa yang Anda lihat. Artinya, ketika Anda melihat sebuah benda, pikirkan, itu bahasa Jepangnya apa? Lalu, ucapkan. Contoh, di dalam rumah, banyak benda-benda yang ada. Ya, seperti di gambar ini. Ketika kita melihat kursi, sebutkan isu des. Lihat meja, tsukue des. Lihat jam, tokei des. Hana des. Kabin des. Neko des. Begitu kita keluar rumah, lebih banyak lagi benda-benda yang kita lihat. Itu juga sama seperti itu. Apa yang kita lihat, ucapkan. Misal, otoko no hito desu, onna no hito desu, jitensa desu, jidousa desu. Seperti itu. Harus selalu ucapkan dan ucapkan. Apalagi kalau kita pergi ke mall, banyak sekali benda-benda yang dilihat. Ya, sebutkan. Ya, nggak usah keras-keras, nanti malah jadi aneh dilihat orang. Yang penting kita diri sendiri dengar. Ya. Nah, ketika kita melihat benda dan tidak tahu bahasa Jepangnya, bagaimana? Nah, kalau tidak tahu, catat. Ya, sensei kan nggak bawa pulpen sama memoco. Nah, sekarang kalian kan pasti bawa HP. Catat dulu di menu memo.
Ya, setelah sampai di rumah nanti cari artinya di kamus Indonesia Jepang. Atau kalian bisa juga download namanya Google Translate. Nah, kalau sudah download Google Translate, itu bisa langsung dilihat di situ. Ya, langsung ketik aja misalnya AC itu kan air conditioner. Itu nanti bahasa Jepangnya akan keluar dengan sendirinya di situ. Nah, dari situlah cara ya yang harus kalian lakukan setiap saat, kapanpun, dimanapun, lakukan seperti itu. Kata kerja. Selama ini kalian menghafalkan kata kerja juga dengan catatan seperti ini. Ya, 1 tabemas, 2 nomimas, 3 hatarakimas, dan seterusnya dihafalkan. Atau dengan ekado, menghafalkan gambar, membaca gambar. Nah, kasusnya juga sama. Ketika 5 ini sudah hafal, lalu tambah lagi 5. Yang 5 sebelumnya beberapa sudah lupa. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara jitu untuk menghafal kata kerja? Ya, sama. Ya, Anda tidak memerlukan waktu khusus. Tidak perlu tempat khusus. Tidak perlu bawa buku. Lalu bagaimana caranya? Ya, ucapkan apa yang Anda lakukan. Ya, ingat, ucapkan apa yang Anda lakukan. Misal, bangun pagi, bilang, "Oke, Mas." Ya, turun dari bed, kemudian berjalan. Ucapkan, "Arukimasu." Berjalan menuju kemana? Ke pintu. Mau buka pintu. Ucapkan, "Akemasu." Atau langsung dengan bendanya juga. Ya, doau akemasu. Doau akemasu. Lalu ketika mau naik bis, ya, bis juga disebutkan basu, ya, basu ni norimasu. Basu ni norimasu. Selama perjalanan juga Anda bisa melihat banyak benda dan sebagainya, itu juga ucapkan. Lalu ketika sudah sampai tujuan, turun, ucapkan basuni. Oh, maaf, basuo orimasu. Basuo orimasu. Begitu seterusnya. Bayangkan setiap hari kalian melakukan berapa kegiatan, berapa aktivitas. Itu selalu diucapkan. Belum lagi kalau melihat orang lain melakukan sesuatu, itu juga bisa kalian ucapkan. Apa? Dia melakukan apa? Ucapkan bahasa Jepangnya. Tidak tahu? Seperti tadi, catat. Ya, buka kamus atau Google Translate. Saya yakin dengan cara seperti ini, kalian peningkatannya akan sangat luar biasa. Oke, kita istirahat sebentar supaya tidak terlalu tegang. Dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan klik like, subscribe, dan lonceng sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video yang baru, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan. Ya, baiklah, mari kita lanjutkan. Kata sifat. Anda pun telah mempelajari kata sifat dengan cara menghafal seperti ini, ya, dari bentuk catatan maupun dari ekado atau kartu bergambar. Kasusnya sama, yaitu ketika menambah hafalan dari 6 sampai 10, 10, 15, dan sebagainya, tentu saja yang sudah pernah dihafal kadang-kadang juga lupa. Nah, lalu bagaimana atau apa cara jitu menghafal kata sifat? Sama, ya, tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat khusus, dan tidak perlu bawa buku. Lalu apa caranya? Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah
ucapkan apa yang Anda rasakan. Ya. Kalian merasakan apa? Ucapkan. Merasakan, wah panas sekali ya hari ini. Atsui desu ne, misalnya seperti itu. Ya, kita lihat contohnya. Ya, misalnya melihat perempuan yang cantik. Silakan ngomong, tapi jangan keras-keras ya. Kirei desu. Atau yang perempuan melihat laki-laki ganteng, hansamu desu. Kemudian ketika merasakan dingin, Anda bilang samui desu. Melihat film atau acara TV menarik, omoshiroi desu. Begitu seterusnya. Setiap apa yang Anda rasakan, ucapkan dalam bahasa Jepang. Dalam satu hari, saya yakin lebih dari 20 rasa yang Anda rasakan. Nah, itu selalu ucapkan dan ucapkan setiap hari. Kata bilangan. Ya, pada pelajaran 11, kalian sudah mempelajari tentang satuan-satuan bilangan. Ya, misalnya seperti ini. Untuk satuan barang ada hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, dan sebagainya. Untuk orang ada hitori, futari, sanning, yoning, dan sebagainya. Begitu banyak satuan-satuan bilangan di situ. Nah, ini juga kan harus dihafalkan satu persatu. Nah, hanya menghafalkan saja tanpa ada aplikasi ataupun penerapan langsung, pengucapan langsung terhadap benda-benda, tentunya akan sangat sulit untuk menghafalkan. Juga bilangan-bilangan seperti ini, ya, satuan hitungan seperti ini, ya, banyak sekali. Lalu bagaimana caranya, ya, agar bisa menghafalkan dari satuan-satuan bilangan ini? Ya, cara jitu menghafal kata bilangan sama, ya, tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat khusus, dan tidak perlu bawa buku. Bagaimana caranya? Ya, ucapkan yang Anda lihat, ya. Ucapkan yang Anda lihat seperti kalian melihat benda, ya, lihat benda, ucapkan benda apa yang dilihat. Nah, ini juga ucapkan apa yang Anda lihat. Misalnya, ya, melihat sekerumunan orang, ya silahkan dipraktekkan, ya. Dihitung, hitori, futari, sanning, dan seterusnya. Dengan seperti itu, ini kan merupakan latihan tanpa disadari, ini latihan, diucapkan. Tidak menutup kemungkinan suka lupa, aduh hitungan ini apa ya. Nah, dari situlah akan ketahuan kosakata mana yang masih lemah. Dengan sering latihan seperti ini, pasti hafalan hitungan yang sedemikian banyak tidak akan menyulitkan kalian, ya. Kemudian misalnya ada jitensa, satuannya apa jitensa? Dai. Ada melihat mobil, satuannya apa? Dai, seperti itu. Nah, termasuk juga cara penyebutan tanggal dalam kalender. Ya, cara penyebutan tanggal dalam kalender ini juga berbeda, ya, mulai dari Chuitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, dan seterusnya. Nah, setiap hari kalian pasti melihat kalender. Kalian pasti berpikir hari ini tanggal berapa. Nah, itu ucapkan, ya, ucapkan dalam bahasa Jepang. Banyak sekali latihan-latihan untuk kalender ini. Ya, misalnya, kyou wa 9 desu. Kino wa 8 deshita. Ashita wa 10 desu. Ya, itu setiap hari ucapkan seperti itu. Besoknya, pas tanggal 10, sebutkan, kyou wa 10 desu. Kino wa 9 deshita. Ashita wa 11 nichi desu. Begitu. Dan bisa ditingkatkan jenis latihannya, ditambahi dengan ototoi sama asate. Misalnya, kyou wa 10 desu. Kino wa 9 deshita. Ototoi wa 8 deshita. Ashita wa 11 nichi desu. Asate wa 12 nichi desu. Nah, bisa seperti itu. Atau dengan ditambah satuan bilangan yang lain seperti
Konsu, sensu, raisu, ada juga sensensu, saraisu. Nah, itu kan juga sudah dipelajari. Nah, itu diterapkan latihannya setiap hari. Misalnya, dalam hari ini adalah tanggal 9, berarti di minggu ini kan sebutannya konsu, ya kan? Berarti yang sebelumnya, minggu sebelumnya disebut sensu. Minggu berikutnya disebut raishu. Nah, bisa dengan latihan Konshu no suiyobi wa kokonoka desu. Nah, ini sudah ditambah dengan hari juga, ya. Konshu no suiyobi wa kokonoka desu. Konshu no kayobi wa youka desu. Nah, bisa seperti itu. Sensu dengan sensu, ya. Sensu no kinyobi wa youka desu ta. Nah, ingat kalau sensu karena bentuk lampau, pakainya juga bentuk lampau, desta. Nah, itu juga dibiasakan. Raishu no doyobi wa 19 nichi desu. Nah, begitu seterusnya. Kalau ada teman, ini bisa untuk latihan istilahnya kayak tebak-tebakan. Ya, temannya bertanya, Konshu no kinyobi wa nanichi desu ka? Nah, itu bisa seperti itu. Jadi silahkan, dengan kalender ini banyak sekali latihan-latihan yang bisa diterapkan. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu komennya. Apabila ada saran, kritik, dan masukan, sangat kami harapkan demi kesempurnaan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.